Jemaat Tuhan, kenapa kita berani berharap? Kenapa kita berharap? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena ada yang menjanjikan, karena ada janji. Tentu saja kita tidak akan datang beribadah ke Jars of Clay hari Minggu jam 12 kalau kita tidak tahu ada publikasi ibadah jam 12. Artinya kita tahu ada janji untuk ibadah jam 12. Sehingga sebelum kita melihat ada ibadah itu, sebelum kita sampai ke JOC, kita tahu betul ibadah itu pasti terlaksana. Betul? Karena ada janji. Yang kedua, karena janjinya baik. Kalau janjinya adalah saya akan tunggu kamu di parkiran, saya akan kempesin ban kamu, maka kita nggak akan berharap. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena janjinya baik. Dan yang ketiga adalah karena reputasi pemberi janji itu tidak diragukan. Reputasi pemberi janji itu sangat amat baik. Dan kita tahu Tuhan adalah pemberi janjinya. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak akan gagal. Artinya kalau Tuhan yang memberikan janji, janjinya itu mengikat, janjinya itu tidak pernah gagal sekalipun kita sepertinya gagal, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya pengharapan kita tidak didasari oleh sesuatu yang labil, tidak didasari oleh sesuatu yang rapuh. Pengharapan kita didasari di atas dasar yang kuat, yaitu Kristus sebagai dasarnya. Kristus memiliki reputasi yang sangat baik. Nah, sometimes kita ragu ketika ada troubles, ketika ada masalah datang. Kita ragu ketika ada tantangan di hadapan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai dan dia tidak dicobai oleh siapapun. Artinya masalah itu datangnya bukan dari Tuhan. Ini hal yang kita perlu pahami. Sebab Yakobus 1 ayat 17 berkata bahwa Tuhan hanya memberikan yang baik. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ketika Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, tidak ada istilahnya Tuhan menunda kesembuhan kita. Tidak ada istilahnya Tuhan menunda pemulihan kita. Kalau Tuhan sudah bilang, Allahku kan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya, maka Tuhan benar-benar telah menyediakan semuanya, segala keperluan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan hanya mengajar kita untuk memilih kehidupan, hanya memilih yang baik, hanya mengucapkan yang baik. Ulangan 30 berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Artinya Tuhan benar-benar sangat ingin untuk kita memiliki kehidupan, untuk kita memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, yang seringkali membuat anak-anak Tuhan tidak berani berharap adalah karena mereka hanya fokus kepada masalah mereka, atau mereka lupa bahwa janjinya baik, hanya yang baik, atau mereka lupa bahwa sang pemberi janji tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita mengingat sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah gagal ketika mengaruniakan janjinya. Itu sebabnya adalah ucapan yang menipu ketika kita berkata bahwa kita memang ditakdirkan, saya memang ditakdirkan untuk hidup bersama dengan penyakit ini sejak kecil. Adalah ucapan yang menipu ketika kita berkata hidup itu seperti roda pedati yang kadang naik dan kadang turun. Padahal firman Tuhan berkata di Ulangan, kamu akan terus naik dan bukan turun. Kamu telah disembuhkan oleh bilur-bilurku, katanya gitu. Bahkan kamu telah kujadikan kaya karena aku telah mati miskin supaya kamu kaya. Wow, luar biasa gak? Itu artinya jangan biarkan ada ucapan yang menipu
supaya kita melihat hari-hari yang baik. Jangan biarkan lidah kita mengucapkan hal yang tidak benar. Jangan biarkan ketidaktahuan atau kebodohan kita menyesatkan jalan kita dan kita gusar terhadap Tuhan. Fokuslah hanya janji Tuhan, sebab Dia memberikan janji. Janjinya baik dan Sang pemberi janji tidak pernah gagal bagi kehidupan kita. Terimalah janji Tuhan bagi seluruh aspek kehidupan kita hari ini juga. Tuhan memberkati.